Itu yang jadi pertanyaan tadi ya di awal. Agama ketiganya ini bahkan tidak disebutkan mereka nggak masuk Islam setelah dinikahi ya. Artinya ada pernyataan dari sumber itu bahwa memang Maria, Sofia sama Bunda Juwairiyah ini tidak masuk Islam. Iya, tidak masuk Islam. Apa agama lamanya? Kalau Maria, menurut yang bersangkutan disebutnya sih kalau Maria jelas Kristen. Oke. Tapi Bunda Sofia dan Juwairiyah Yahudi ini. Oh. Ya. Mulai dari mana dulu nih? Gimana tuh? Enaknya kan sebenarnya kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jumpa lagi bareng saya Umar El-Rozi, masih di channel yang sama, Sirah TV. Buat Anda yang baru saja menemukan channel ini, ahlan wa marhaban. Terlebih buat kalian yang sangat menyukai topik-topik seputar sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Ini adalah channel yang pas sekali buat nonton semua itu. Silahkan bisa cek episode-episode kami sebelumnya ya. Dan selalu bersama guru kita ada Ustadz Asef Sobari di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah. Iya. Ustadz, kayaknya kan antum fokus banget di seputar sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Boleh cerita nggak Ustadz? Sebenarnya sudah berapa lama Ustadz antum secara intensif begitu belajar yang ini? Kalau intensifnya mungkin dari kuliah ya, karena kemudahan akses buku-buku gitu. Sebelumnya ya nggak semudah itu. Kemudian karena memang saya sangat tertarik dengan pendekatan metodologi Profesor Akram Umari. Artinya itu dirasa suatu hal yang sangat baru ya kala itu. Dan kebetulan dosen-dosen kami adalah murid-murid beliau, bimbingan-bimbingan beliau. Itu yang membuat kemudian menjadi intensif dan sangat tertarik. Walaupun tentu terus berkembang dalam arti setelah itu, karena rupanya dari situ terbukalah gitu ya, yang punya pendekatan yang khas terhadap sirah nabawiyah dan sejarah Islam bukan hanya Profesor Akram Umari. Artinya secara sumber juga berlimpah di sana Ustaz ya. Dan di kota Nabi. Nah itu dia kemudian. Jadi feel-nya dapat banget ya. Jadi ada program karena memang kan saya di Fakultas Dakwah dan Sirah Nabawiyah itu di Fakultas Dakwah ya. Itu ada beberapa kali, saya lupa lah persisnya, dalam satu semester itu memang acara rihlah. Jadi rihlah ma'alim Sirah Nabawiyah. Jadi ada ya kalau kita tuh jalan-jalan lah gitu ya. Untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Madinah, dan itu dibimbing langsung oleh dosen gitulah. Itu yang kemudian semakin menarik dong. Ya waktu berada di Madinah sendiri ya sangat menarik. Saya itu saya ingat masih di gedung asrama saya itu di Wahdah 2 itu, jendela kamar saya itu langsung bisa mengarahnya, bisa menatap Uhud waktu itu. Masya Allah. Gitu kelihatan setiap banget. saat tuh. Oh iya dong. Dahsyat. Uhud berkabut itu pernah saya puisikan itu dulu gitu. Wah, boleh bacain lagi saya lupa. Baik, dan alhamdulillah ya, topik-topik seputar sirah nabawiyah secara khusus juga pernah kita angkat saja. Ya. Dan di kesempatan kali ini saya coba ingin merespon atau menyampaikan ada beberapa topik konten yang viral. Menurut saya ini risih ya, karena orang kayak melempar wacana atau pembahasan yang menjadi pertanyaan kaum muslimin yang bahkan selama ini sudah diyakini itu ya, tentang istri-istri Rasulullah, terutama soal agamanya. Setidaknya saya tidak menyebut sosoknya ya, karena yang kita pengen isunya ya. Adalah ada 4 nama di situ yang sering disebut dan kayaknya berulang karena di banyak kesempatan gitu. Tentang Bunda Khadijah itu artinya yang bersangkutan mengulang atau kemudian penyebarannya berulang? Yang bersangkutan menyampaikan di banyak kelas atau momennya ya gitu, tentang Bunda Khadijah, kemudian di lain waktu tentang Siti Juwairiyah, kemudian Bunda Sofia, dan juga bahkan Maria Al-Qibtiyah, tentang agamanya 4 istri Nabi ini. Benar. Agamanya.
Kalau soal usia dulu pernah kita singgung ya. Betul. Alhamdulillah. Udah lengkap lah selesai. Udah lengkap. Boleh teman-teman nanti cek episode-episode kami yang lain. Nah, ini tentang agamanya, ya, atau keyakinan. Apa yang menjadi masalah? Bunda Khadijah misalnya disebut mempertanyakan sih agama Bunda Khadijah itu sebenarnya apa? Karena ketika Rasulullah dapat wahyu pertama kali, dikonsultasikannya, diajaknya ke pendeta. Oke, berarti itu sebelum Islam dong. Benar. Kemudian juga ada satu fakta yang menarik lagi, di mana Bunda Khadijah tidak dipoligami, dengan narasi disebutkan tidak mau dipoligami. Pada saat itu agama yang tidak poligami ya cuma satu, Nasrani dalam hal ini. Yang lain menjalankan poligami. Nah, itu ada indikasi bahwa Bunda Khadijah juga disebutkan di kalimat itu agamanya adalah mengarah ke sana. Sekarang kan sebenarnya sangat-sangat jelas ya masalahnya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini kan masalah jelas sekali Bunda Khadijah itu. Artinya Bunda Khadijah itu disepakatin ijma. Ijma ya? Ijma. Oke. Manusia pertama yang beriman. Bukan wanita yang pertama lagi. Karena kalau wanita yang pertama kesannya nanti ada laki-laki yang pertama. Jadi dibandingkan siapapun. Termasuk Abu Bakar? Oh iya dong. Yang pertama kali beriman adalah Bunda Khadijah kepada Rasulullah SAW. Beriman itu auto muslim berarti ya? Iya. Gimana? Kan ada yang beredar juga. Gimana mereka sih? Iman kita sama gitu. Agamanya yang beda. Enggak bisa dong. Artinya justru berislam itu tahapan awal untuk beriman. Kemudian dalam arti syahadat itu tahapan awal untuk kemudian beriman. Bunda Khadijah kan jelas lah. Itu ijma lah. Gitu. Manusia pertama. Artinya kita baca buku sirah manapun akan dapati yang orang yang pertama kali beriman adalah kepada Rasulullah adalah Bunda Khadijah. Kan kemudian disebutkan setelah itu yang beriman setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib kah ataupun Abu Bakar kah. Kan semuanya artinya agamanya memang Islam dong. Itu maksudnya kan dalam konteks itu kan. Nah dan saya rasa itu nggak ada apa ya, itu matahari yang terlalu terang benderang deh gitu loh. Kalau pertanyaannya adalah emang Bunda Khadijah agamanya apa gitu loh. Loh gimana agamanya apa? Setelah dakwah ya muslimah, mukminah, bukan ummul mukminin kan gitu ya. Ummul mukminin gitu. Dan yang kemudian bahkan Rasulullah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang memberikan kabar gembira gitu, telah membangunkan rumahnya untuk di surga. Itu kan udah terlalu clear kan itu. Barangkali mungkin yang dipertanyakan adalah sebelum Islam. Kalau sebelum Islam oke lah, masih bisa jadi pertanyaan. Agamanya apa? Walaupun kemudian ya pentingnya juga apa? Seorang sebelum Muslim itu bisa apa aja. Iya. Kan artinya apapun latar belakang keyakinannya sebelum Islam sebenarnya kan yang penting setelah itu, setelah masuk Islam kan udah selesai. Al-Islam yajubu maqablah. Gitu ya. Kama qala Rasulullah ketika Amr bin As itu merasa ketar-ketir ketika masuk Islam itu karena merasa sebelumnya ini ya? Permusuhannya, kebenciannya itu kan apa bisa ibarat kata terhapus gitu kan dengan masuk Islam. Rasulullah SAW itu sampai kemudian menggaransi kan, jangan khawatir dengan kamu masuk Islam yang masa lalu itu udah hilang gitu loh. Jangan khawatir. Jadi apapun masa lalunya, pentingnya juga apa sebenarnya kan? Kalaupun kemudian sebelum beriman kepada Rasulullah SAW itu menganut salah satu agama ataupun tidak menganut agama sekalipun, ataupun musyrik sekalipun, toh kemudian setelah masuk Islam selesai urusan, kan gitu sebenarnya. Apa sih pentingnya? Pertanyaannya di situ. Cuman kalau pertanyaannya, ya sekarang secara pendekatan ilmiahnya lah, ya, lebih dekat kemana nih Bunda Khadijah? Dari sedikit pengalaman saya, memang tidak bisa atau tidak ada, artinya saya tidak menemukan yang memastikan bahwa Bunda Khadijah itu menganut agama apa, dalam arti agama yang kita ketahui, taruhlah agama baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Ataupun Majusi yang terkenal saat itulah ya gitu ya, di sekitar di masa itu gitu ya, di dekat dengan periode sirah itu. Kemudian ataupun
tidak menganut agama-agama itu tapi musyrik gitu ya, artinya meyakini Penyembah berhala dan lain sebagainya gitu. Itu semua tidak bisa kita dapatkan menurut saya ya. Itu dalam batas pengalaman saya gitu, tidak bataskan itu. Tapi yang jelas kalau secara umum ya, di Mekah Yahudi itu jauh. Di Mekah itu artinya tidak dikenal agama Yahudi di Mekah, dalam arti ada orang yang menganut agama Yahudi dan ada yang menyebarkan agama Yahudi di Mekah. Tinggal di Mekah. Dan tinggal di Mekah sebagai penduduk Mekah, itu nggak dikenal. Di periode itu nggak ada data yang saya tahu. Nggak ada data. Ini sebenarnya jadi masuk ke topik yang lain. Sebentar saya potong saja. Ada satu riwayat yang cukup terkenal di mana Nabi itu setiap pagi diludahin sama orang Yahudi di Mekah. Dan ketika yang Yahudi buta itu bukan, beda lagi, Ustaz. Beda lagi. Yahudi meludahi Rasulullah setiap kali mau sholat. Di Mekah. Di Mekah. Itu jadi pertanyaan buat saya. Yahudi mana? Itu dia pertanyaan. Kemudian ketika Yahudi sakit, Rasulullah adalah orang pertama yang menjenguknya. Kemudian dia masuk Islam. Di Mekah. Yahudi disebutnya, Ustaz. Di Mekah. Di Mekah. Oh, nggak ada. Makanya ini bisa jadi topik yang berbeda ya. Sekarang, tapi yang pasti, apalagi di masa diaspora itu, emang ada orang Yahudi yang tinggal sendirian gitu. Mereka selalu di ghetto. Di Madinah tuh di Utum. Artinya di perumahan berbenteng. Selalu begitu tinggalnya. Coba Ka'ab bin Ashraf aja ya. Ka'ab bin Ashraf. Itu kan di lingkungan Bani Nadir ya. Bekasnya masih ada loh. Di lingkungan Bani Nadir. Sekarang masih ada bekasnya. Itu aja rumah benteng. Punya dia. Saking gedenya rumah dia tuh berbenteng. Gitu loh. Artinya saking memang mereka itu menjaga jarak dengan lingkungan sebenarnya. Dan itu nggak mungkin tinggal di Mekah. Apalagi di Mekah sendirian. Artinya dia Yahudi Bani apa? Iya. Dan memang di zaman periode Mekah tuh nggak ada orang Yahudi di sana saatnya. Kalau mungkin perdagangan. Kalau perdagangan mungkin. Orang Yahudi dagang mungkin. Mungkin. Artinya itu saya kira mungkin. Dan mereka bisa melewati Madinah dalam perjalanan perjalanan dagang mereka kemana gitu. Itu mungkin aja. Tapi kalau tinggal di Mekah, menjadi penduduk Mekah gitu. Apalagi melakukan permusuhan dengan Bani Hashim. Waduh, nggak kebayang. Siapa yang bermusuhan dengan Bani Hashim di Mekah selain paling dari kelompok Quraisy sendiri? Nggak ada yang berani. Itu sudah jauh lah gitu lah. Jadi kalau Yahudi di Mekah itu sulit dibayangkan gitu ya. Yang jelas kan juga Majusi tidak dikenal di unsur Persia, katakanlah unsur Persianya aja gitu di Mekah itu tidak dikenal, dalam arti ada yang tinggal dan sebagainya. Kelompoknya gitu, kelompok apa gitu. Atau dia menjadi halif atau mawali dari siapa gitu. Nah, yang ada itu yang jelas adalah penganut syirik gitu ya, yang bisa kita ambil. Yang kedua ada sedikit Nasrani. Gitu ya. Sedikit banget Nasrani itu. Termasuk paman Khadijah itu. Nah, itu pun yang ada datanya itu yang satu generasi lah di atas Rasulullah SAW. Gitu ya. Dan itu bermula dari, ini dia sebenarnya ada kelompok ketiga selain musyrik, penyembah berhala, dan kemudian Nasrani. Yang Nasrani ini, Waraqah bin Naufal. Kemudian ada juga yang lain, dan kemudian Utsman bin Huwairis. Itu yang ada datanya. Itu mereka bermula dari kelompok Hanifiyah. Hanifiyah ini intinya mereka itu melawan keyakinan orang-orang musyrik, berlawanan maksudnya. Tidak mau menyembah berhala. Tidak juga Nasrani. Tidak juga Nasrani awalnya. Jadi kalau kita baca asal usul Waraqah bin Naufal kenapa Nasrani, sebenarnya karena Hanifiyah. Cuman Hanifiyah ini nggak ada syariatnya. Artinya sudah nggak ada syariatnya. Artinya sebagai orang yang beragama, terus apa yang dilakukan gitu loh sebagai orang yang beragama gitu. Amalan agamanya, ritualnya apa? Nah, Hanifiyah itu udah peninggalan Nabi Ibrahim maksudnya kan, yang tersisa di Mekah itu, artinya masih ada. Itu udah betul-betul kabur gitu loh, nggak jelas untuk ritualnya. Maka kemudian mereka mencari, pokoknya selain musyrik aja, bukan syirik aja gitu. Nah, akhirnya Waraqah bin Naufal memilih Nasrani yang tidak trinitas gitu lah. Masih ditemukan yang kayak itu gitu. Nah, tapi kan ada Zaid bin Amr bin Nufail yang tidak, yang jelas-jelas bukan musyrik, dan dia bersama Waraqah bin Naufal satu geng itu, tapi juga tidak menurut Nasrani karena dia memang betul-betul ingin mencari sisa dari ajaran Nabi Ibrahim, maka dia kemana-mana mencari.
Gitu loh. Kan dia hanya berkata di atas untanya, Allahumma ya Allah, kalau andai saja aku tahu gitu, ada satu cara untuk menyembahmu selain yang mereka lakukan yang rusak itu gitu, aku akan lakukannya. Cuman aku tidak tahu. Dia hanya sujud. Itu aja udah. Cuman gitu. Nah, ini menunjukkan sebenarnya sekali lagi, ini harus diangkat nih, bahwa ada memang di Mekah itu orang yang tidak syirik, tapi juga tidak menganut agama Nasrani. Kalau Yahudi udah jelas memang nggak ada, datanya nggak ada. Disebutnya Hanifiyah tadi. Ya, yang kemudian diistilahkan sebagai Hanifiyun, gitu loh. Nah, artinya orang-orang yang fitrahnya selamat dan kemudian tidak musyrik, nggak mesti kemudian jadi Nasrani. Lah, Abu Bakar nggak pernah diketahui, nggak pernah ada riwayat, artinya bahkan ada riwayatnya menyatakan bahwa semasa jahiliyah pun nggak pernah menyembah berhala. Gitu loh. Bahkan di luar Mekah pun itu ada pidato Qus bin Sa'id al-Iyadi, gitu kan. Itu kan jelas. Ketika yang itu masyhur sekali itu pidatonya di Pasar Ukaz. Dia bukan orang Mekah, orang luar. Dia seharusnya dari dari wilayah timur, gitu, Najd timur. Ya, Mamah lah sekitar itu. Kan dia dan pidatonya jelas. Innalillahi dinan huwa arda lakum min dinikumul ladzi antum alaih. Allah punya agama selain agama yang kalian sekarang ini, yang kalian anut ini. Bukan ini yang diridhoi Allah. Kan gitu. Cuman masalahnya apa? Nah gitu. Yeah. Nah itu masalah syariatnya nggak ada. Gitu. Cuman secara fitrah mereka tidak mau menyembah berhala. Dan juga bukan Nasrani. Yeah. Artinya ketika orang-orang seperti Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala gitu, dan kemudian yang lain-lain juga ada. Bunda Khadijah itu kan dikenal at-tahirah. Gitu lah. Artinya secara moral, secara akhlak, artinya orang lebih dekat ke fitrah gitu. Selama kita tidak mendapatkan satu keterangan bahwa Bunda Khadijah menganut syirik ataupun menganut Nasrani gitu, ya yang lebih dekat itulah Hanifiyah. Itu yang lebih dekat, gitu lah. Maka kemudian langsung klop betul ketika Rasulullah SAW berdakwah, karena itulah yang memang yang ditunggunya. Sesuatu yang kemudian diidam-idamkannya karena itu kemudian menjadi jelas gitu rambutnya. Ya udah langsung. Dan mengorbankan segalanya untuk itu. Gitu loh. Jadi keyakinan Bunda Khadijah, atau agama lah kalau salah, agamanya Bunda Khadijah kalau boleh disebut agama, sebelum Islam itu, gitu loh. Hanifiyah itu yang lebih kuat justru. Artinya keberadaan Warqah bin Naufal sebagai Nasrani dan bukan pendeta ya. Oh, bukan pendeta ya? Kan di mana pendeta? Emang dia mengajar siapa? Menyebarkan agama? Nggak ada. Itu untuk pribadi aja, gitu loh. Untuk pribadi aja. Dia nggak punya gereja, nggak punya jemaat, nggak ngajar, nggak ada, nggak ada kegiatan. Oh, kalau ngajar dibanting lah sama Quraisy. Gitu. Iya. Itu untuk pribadi aja. Gitu. Sebagaimana Utsman bin Huwairis. Walaupun Utsman bin Huwairis itu dibunuh, tapi bukan karena alasan masalah keyakinan agama, tapi lebih kepada masalah bisnis, gitu lah. Jadi kenapa Bunda Khadijah mengkomunikasikannya dengan Warqah? Ada alasan sirahnya nggak? Lah kan sekarang apa yang paling dekat dalam bayangan seorang Bunda Khadijah ketika suaminya mengalami sesuatu yang di luarnya out of the box lah, di lingkungan musyrik itu apa gitu. Dan nggak mungkin kebayang ke situ karena Bunda Khadijah tahu suaminya bukan penganut berhala, atau Rasulullah SAW nggak pernah gitu. Artinya kemana? Ya yang berbau ke agama-agama yang memang memiliki istilahnya narasi wahyu, nabi, kitab suci, ya itu kan yang paling dekat dengan Bunda Khadijah Warqah bin Naufal, gitu lah. Jadi itu wajar sekali, ya iyalah, karena kan namanya gue mencari tahu, ya dari yang paling memungkinkan untuk memberikan informasi, yang paling mendekati jelaslah Warqah bin Naufal di tengah lingkungan Mekah, nggak mungkin yang lain. Artinya beliau ini
dinilai oleh Bunda Khadijah menjadi yang paling religius, memang kalau fakih begitu. Ya iyalah, katakanlah paling ngerti tentang urusan kayak gitulah. Kalau fakih nanti urusan ya itu bahasa Islam. Bahasa Islam. Oh iya. Gitu. Oke. Intinya yang paling ngerti yang terkait dengan masalah ini kan sudah kejadiannya luar biasa. Yang diceritakan Rasulullah SAW kepada Bunda Khadijah itu luar biasa. Sudah tidak bisa dinalar oleh akal, tidak sesuai dengan situasi lingkungan masyarakat Arab yang kayak gitu. Ini mah terkait dengan ghaib ini. Kalau dengan ghaib mah ya ini wacana kenabian, wacana agama, wacana wahyu, wacana langit, ya warokoh lah. Orang yang paling pas untuk menghormati warokoh. Ya. Kan kita konsultasi kepada orang yang paling mendekati dengan persoalan kita. Iya dong. Gak mungkin kita ngomong masalah pupuk ke dokter kan, konsultasinya kan. Oke. Sebenarnya clear banget ya Ustaz ya. Clear tentang Bunda Khadijah ini. Nah, di istri-istri yang lain Ustaz. Tentang tadi ya Bunda Sofia, Juwairiyah, kemudian Maria Al-Qibtiyah. Sebelum dijawab, saya juga penasaran sebenarnya. Di daftar nama istri-istri Rasulullah atau Ummahatul Mukminin, seringkali Bunda Maria Al-Qibtiyah tidak masuk dalam list itu. Nah, itu kenapa Ustaz? Karena Maria Qibtiyah itu statusnya Ummu Walad. Maria Qibtiyah itu hadiah dari Muqawqis. Oke. Setelah menerima surat dari Rasulullah SAW, Muqawqis itu kan menolak, cuman menolaknya baik-baik. Sebagai ya itu juga tradisi para pembesar gitu ya. Dan juga sebagai bukti bahwa dia menolaknya baik-baik, dikirimkan hadiah-hadiah. Banyak hadiahnya. Salah satunya 2 wanita, gitu ya, 2 wanita. Nah, yaitu 2 bersaudara, Maria dan Sirin. Sirin nama perempuan? Iya, Sirin nama perempuan. Okay. Nah, 2 wanita ini bersaudara. Asal usul 2 wanita ini orang terhormat, terpandang di Mesir. Cuman karena dia dikirimkan sebagai hadiah, ya statusnya jadi budak lah. Statusnya apa budak? Statusnya kalau bukan budak. Gitu lah. Kristen Koptik. Nah kemudian ketika tiba di Madinah, diterima sebagai hadiah. Sebagai budak. Nah, kan memang Islam punya hukum terkait dengan budak, termasuk bisa memperlakukan budak wanita itu sebagaimana istri dipergauli, tanpa ikatan pernikahan sebagai istri. Gitu. Dalam statusnya sebagai budak. Ini yang berjalan. Maria itu memang dalam statusnya itu sebagai budak. Makanya Maria itu disebut para ulama sebagai Ummu Walad. Ummu Walad itu menunjukkan bahwa memang yang bersangkutan itu Maria adalah budak, tapi melahirkan putra dari pemiliknya. Maka kemudian menjadi Ummu Walad. Dalam hari ini kemudian statusnya otomatis menjadi merdeka. Tapi bukan berarti istri sebagaimana istri yang lain gitu ya, yang masuk kategori sebenarnya Ummahatul Mukminin. Karena kalau Ummahatul Mukminin otomatis dinikahi ya. Ada walinya gitu loh, artinya istilahnya gitu. Kemudian ada maharnya, ada itu dia. Gitu. Pembedanya di situ. Iya, dan kemudian otomatis menjadi fardhu ain, jadi hijab kan setelah itu. Itu secara perlakuan Nabi ke Bunda Maria tadi ya? Iya. Sama dengan istri yang lain perlakuannya. Ya kalau perlakuan pergaulan iya dong. Tapi masalahnya tadi secara hukumnya kan nggak begitu. Beda. Iya dong. Nah itu yang jadi pertanyaan tadi ya di awal. Agama ketiganya ini bahkan tidak disebutkan mereka nggak masuk Islam setelah dinikahi ya. Artinya ada pernyataan dari sumber itu bahwa memang Maria, Sofia sama Bunda Juwairiyah ini tidak masuk Islam. Iya, tidak masuk Islam. Apa agama lamanya? Kalau Maria, menurut yang bersangkutan disebutnya sih kalau Maria jelas Kristen. Tapi Bunda Sofia dan Juwairiyah Yahudi ini. Oh, ya. Mulai dari mana dulu nih? Gimana tuh? Enaknya kan sebenarnya kita baca. Ya ini kan sederhana sebenarnya. Teksnya kan banyak gitu loh. Teksnya banyak. Nih saya contohkan nih ke Ibnu Hisham aja ya. Ini kan termasuk yang paling klasik. Ini sebagai contoh. Saya sebenarnya yang kaget banget itu Juwairiyah. Bunda Juwairiyah disebut Yahudi.
Dan nggak masuk Islam setelah dinikahi. Ya sebelum itu pun, ya Yahudi aja. Ini menunjukkan dangkal sekali pengetahuannya di situ. Juwairiyah itu kan dari Bani Mustalik. Bani Mustalik itu bagian dari Khuza'ah. Khuza'ah itu Arab betul. Ya Khuza'ah masa sih? Jadi kan kalau kita baca ini juga kan Juwairiyah al-Khuzaiyah. Iya. Gitu kan? Itu kan bisa dibaca dalam peristiwa perang Muraisi atau perang Bani Mustalik. Ya. Jadi bagaimana beragama Yahudi? Adakah orang Khuza'ah beragama Yahudi? Oke. Enggak, itu satu-satu. Iya. Gitu. Ayahnya memang memusuhi Rasulullah gitu ya. Iya. Tapi bukan berarti Yahudi. Ya nggak mesti kan yang memusuhi Rasulullah itu nggak Yahudi lah gitu lah. Okay. Saya salah data itu, salah informasi. Tapi yang kemudian yang jadi persoalan lebih besar dari situ adalah kemudian tidak masuk Islam intinya kan. Ya, dan tadi keliru lah. Taruhlah kalau bukan Yahudi berarti kan orang Arab secara umum musyrik lah gitu. Kemudian tidak masuk Islam tapi dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian jadi ummul mukminin gitu. Iya juga ya. Jadi ummul mukminin ibunya orang beriman dan dia masih musyrik gitu. Mana mungkin? Gitulah. Kayak itu. Tapi ada teks yang lebih jelas gitu sebenarnya. Ini kita ambil dari Sirah Ibn Hisham aja gitu ya. Ini diantaranya Ibn Hisham mengangkat kedatangan si bapaknya itu Al-Haris bin Abi Dirar. Setelah kalah perang itu dia lari. Kemudian sekian keluarga dari kabilahnya Bani Mustalik itu ditawan. Termasuk putrinya. Dia akhirnya datang kepada Rasulullah SAW. Gitu loh. Dia menghadap. Gitu loh. Asabtum ibnati. Di antara tawanan kalian itu ada putriku. Katanya. Wahada fida'uha. Aku bawa nih untuk ini salah satu riwayat ya. Aku bawa tebusan untuk menebusnya. Ya. Kemudian dari situ singkatnya Rasulullah SAW itu menunjukkan mukjizat lah Allah berikan tunjukkan mukjizat kepada Rasulullah SAW gitu. Jadi mereka itu Al-Harits bin Abi Dirar itu dalam perjalanan gitu, sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW mereka itu menyembunyikan dua unta di satu tempat lah. Allah alam tujuannya apa gitu. Yang penting kemudian itu yang di poin yang kemudian diangkat oleh Rasulullah SAW. Kalian sebelum menghadap aku, di mana kalian sembunyikan itu tepatnya dua unta itu waktu kalian berada di Aqiq. Nah, di tempat ini. Artinya mereka melakukan itu di tempat yang disebutkan Rasulullah SAW. Padahal kan itu kerjaan menyembunyikan. Siapa yang tahu? Maksudnya dari situ kemudian Al-Haris itu ya otomatis dia kan ya rasional lah. Dia pikir ini kalau begini memang hanya Allah yang beritahu. Gak mungkin nanti seorang kita aja menyembunyikannya dengan benar-benar rahasia gitu ya tahu. Maka di situ dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa annaka muhammadur rasulullah. Oke lah, ini bagian dari itunya. Nah, setelah itu kemudian masalahnya kan masalah si putrinya itu Juwairiyah kan. Nah, dia ingin menebus Juwairiyah. Tapi sebelumnya Juwairiyah kan sudah menghadap Rasulullah SAW. Rupanya Juwairiyah sendiri sudah membuat perjanjian dengan yang menawannya untuk membebaskan dirinya. Dia merasa aku tidak pantas, ya namanya juga anak kepala suku, tidak pantas menjadi seorang budak. Tapi dia tidak punya apa-apa. Dia menghadap ke Rasulullah, riwayat lain ya, gitu, menghadap ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku sudah membuat kesepakatan untuk memerdekakan diri, gitu ya. Tapi aku nggak punya duit, gitu. Aku pinjam dulu, engkau lunasi dulu, gitu lah. Jair itu sampai paham karakter Rasulullah SAW dalam beberapa hari itu, gitu. Nah, Rasulullah kan berkata begini, Juwairiyah. Kan dia ngasih tahu aku Juwairiyah bla bla bla. Mau nggak yang lebih baik dari itu? Gitu. Apa itu? Aku bebaskan kau, artinya enggak harus hutang padaku dan kemudian aku menikahimu. Kan gitu. Juwairiyah terima itu. Nah, kemudian sang ayah datang dan proposal juga yang kurang lebih gitu. Nah, maka kemudian di sini ini teksnya nih. Kemudian wadu fi'at ilahi ibnatuhu Juwairiyah. Akhirnya Juwairiyah diserahkan dalam riwayat ini. Ya, diserahkan oleh Rasulullah SAW kepada ayahnya. Fa'aslamat. Maka dia pun masuk Islam. Ini ada teksnya. Fa'aslamat. Wa hasuna islamuha. Ada penegasan.
dan benar-benar Islamnya serius baik-baik gitu ya. Maka kemudian dinikahi Rasulullah SAW. Fakhatabaha, coba bayangkan. Ini artinya ketika dinikahi, itu sudah Islam. Sudah masuk Islam. Jelas teksnya di sini. Oke. Itu Juwairiyah. Apalagi kalau kita baca riwayat-riwayat lain. Pernah ingat gak hadis Rasulullah SAW yang keluar dari masjid, mengunjungi rumah istri-istrinya, salah satunya Juwairiyah. Kan Rasulullah SAW itu punya kebiasaan. Sebelum aktivitas pagi-pagi itu, setelah sholat subuh, halqah di masjid gitu ya. Kemudian sebelum aktivitas yang lain, itu akan mengunjungi istrinya satu-satu, Mas Umar. Iya. Gitu loh. Itu bagian dari keadilan. Oke. Saya enggak lagi ngajari gitu loh. Nah, kemudian Juwairiyah, maksudnya Rasulullah ingin say hello aja sebentar aja. Juwairiyah didapati dalam riwayat itu fi musallaha, masih di tempat sholatnya yang ada di dalam rumah, fi musallaha. Artinya selesai sholat subuh belum beranjak. Kenapa? Zikirnya belum selesai. Bahkan Rasulullah SAW kemudian meninggalkannya ke pasar, kemudian balik lagi. Ternyata masih ini juga. Ya Rasulullah tunggui, karena memang kebiasaan beliau untuk say hello pada istri-istrinya. Nah, setelah selesai kemudian Rasulullah berkata begini, enggak, ngapain aja, baca ini, artinya tasbih banyak-banyak. Kata Rasulullah, mau enggak aku ajari yang lebih simple tapi juga tidak kalah bobotnya. Gitu ya. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kan pertanyaannya, bagaimana Zuhairiyah yang belum Islam itu tidak masuk Islam itu? Ini riwayat terlalu jelas yang kayak gini. Gitu loh. Oke. Itu Juwairiyah. Oke. Kalau Bunda Sofia. Sekarang kita pakai teks-teks aja deh. Gitu ini yang jelas ayahnya Yahudi ya. Ayahnya bahkan bukan Yahudi biasa. Sama tokoh kepala suku. Bani Nadir gitu kan. Nah, dalam Tabaqat Ibn Sa'ad gitu ya. Kan yang jelas Sofia itu janda. Kalau umurnya yang sudah kita bahas. Janda muda. Usianya di kisaran 17-18 tahun. Ketika Sofia ditawan dalam posisi, kan suaminya kan terbunuh. Kan gitu. Kemudian kan selesai idahnya gitu ya. Atau ya intinya setelah katakanlah sudah mulai reda suasana dan kemudian Rasulullah SAW melihat Sofia juga udah tenang. Nah saat itu kemudian Rasulullah SAW mengungkapkan maksud beliau untuk menikahinya, gitu kan. Di sini fi hadits an Anas anna Rasulullah SAW lamma akhadha Sofia binti Huyai qala laha, gitu ya. Jadi setelah tadi suasananya tenang, Rasulullah bilang ke Sofia begini, hal laki fiyya. Kau tertarik padaku enggak? Dalam Tabaqat Ibn Sa'ad ya. Hal laki fiyya. Kau tertarik padaku? Gitu ya. Qalat, maka Sofia bilang, ya Rasulullah, qad kuntu atamanna dzalika fi syirk. Ketika aku masih istilahnya di alam syirik aja, aku udah tertarik padamu gitu loh. Apalagi sekarang, fa kaifa idza amkanani Allahu minhu fil Islam. Terus bagaimana setelah aku masuk Islam? Ini teks loh. Ini sebelum dinikahi ya? Loh iya dong. Artinya sebelum nikah aja dia masuk Islam sebenarnya. Dia masuk Islam dulu, baru kemudian Rasul bertanya, engkau tertarik? Jadi Rasulullah SAW ngajak Sofia nikah itu setelah Sofia masuk Islam. Dari teks ini bisa kita pahami. Ya Rasulullah, sebelum aku masuk Islam aja sudah tertarik padamu, apalagi setelah aku masuk Islam. Fakaifa idza amkanani Allah minhu fil Islam. Gitu ya. Maka kemudian ya sudah dinikahi. Kan gitu. Ini jelas sekali menurut saya. Ya? Fix. Jadi Sofia itu memang masuk Islam. Sofia binti Huyai. Gitu lah. Maria satu lagi. Oh ya Maria ya. Belum ya? Teksnya nih. Okay. Saya rasa dengan membaca teks kayak gini selesai kan seharusnya gitu loh. Yeah. Supaya kemudian ngapain sih di viral lagi gitu kan. Artinya yang memviralkan tuh nggak usah lah, ini udah clear kok gitu loh. Clear kok gitu. Artinya
Anda gak usah bingung kok dengan persoalan ini gitu. Ini bukan persoalan besar untuk kemudian jadi tanda tanya dan kemudian menggugat keyakinan kita tentang umatul mukminin atau tentang orang-orang di sekitar. Enggak atau kok. meragukan ya. Apa ya, meragukan. Orang terlalu clear kok di sini gitu. Lagi-lagi Tabaqat Ibnu Sa'ad. Nah, karena Rasulullah SAW yu'jabu bi Maria al-Qibtiyah. Memang Maria itu sangat cantik. Jangan pikir budak itu kemudian harus hitam bla 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 bla. Apalagi orang Koptik kan putih. Wa kanat bayda ja'ada jamilah gitu. Putih kulitnya bayda ja'ada, jadi rambutnya enggak lurus persis gitu, ada apa namanya? Ada ikal gitu. Jamilah dan cantik gitu ya. Bahkan dalam keterangan lain blasteran Mesir Eropa. Dalam riwayat lain yang saya baca ya. Tapi di sini di Tabaqat nggak begitu. Ibnu Sa'ad. Fa anzalaha wa ukhtaha ala Ummi Sulaim binti Milhan. Maka oleh Rasulullah SAW dua wanita ini, Maria dan Sirin ya, itu ditempatkan, diinapkan di rumah Ummu Sulaim binti Milhan. Gitu ya. Nah, ibunya Anas bin Malik. Nah, artinya nggak jauh dari Masjid Nabawi. Fadakhala alaihima, kemudian Rasul menemui dua wanita itu, keduanya. Fa'arada alaihim al-Islam. Kemudian Rasul mengajak duanya masuk Islam. Fa'aslamata, maka dua-duanya masuk Islam. Sebelum diperistri dalam tanda petik gitu ya. Nah, wa hawwalaha ila malin lahu bil aliyah. Maria itu kemudian dipindahkan oleh Rasulullah SAW ke kebunnya, rumah yang di dalam kebun yang beliau yang ada di Aliyah, di Awali, gak jauh dari Baqi, dari situ daerah Awali kalau di Madinah. Gitu. Sementara Sirin gitu, itu kemudian di wawahaba, nah tuh dihadiahkan, dihibahkan karena memang hadiah, karena memang budak, dihibahkan oleh Rasulullah SAW kepada Hasan bin Thabit. Gitu ceritanya. Ini dari Tabaqat Ibnu Sa'ad. Jelas fa'aslamata. Ya enak nih dibacain teksnya, ada sumbernya. Lah iya itu gak cuma beropini Ustaz ya. Iya gak cuma beropini. Lah iya. Sebenarnya juga, tapi saya gak mau spekulasi sih, maksudnya kadang butuh pertanyaan yang pengen dijawab tuh. Orang-orang kayak ini tuh motifnya apa gitu. Karena yang menyampaikan ini bukan tokoh di luar Islam, orang Islam yang bahkan ditokohkan gitu. Ya kalau motifnya kembali ke hatinya lah. Nah itu dia, makanya saya gak mau spekulasi ya. Artinya pertama ke hatinya, kedua ya mungkin ke paradigma berpikirnya, kerangka berpikirnya gitu. Kan biasanya juga terjerumus di syahwat atau syubhat. Ini masuk yang mana berarti? Allah alam. Saya nggak mau. Oke, kita nggak mau bahas orangnya. Alhamdulillah kita semakin yakin, dan ya sejatinya kita sudah sangat yakin dengan hal itu. Tapi dengan ada teksnya, ada sumbernya, ada penjelasannya dari antum, masya Allah. Jadi semakin ya mudah-mudahan kan clear, maksudnya. Udahlah itu udah clear banget. Clear gitu. Banget ya. Maaf, teksnya udah jelas. Baik, oke. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita untuk selalu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin. Jazakumullah khair Ustaz ilmunya untuk kita semua, dan kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.